المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan kekuatan untuk dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang sabar. Karena sabar ini adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam Al-Quran. Syekh Al-Qardawi dalam buku Sabar menulis lebih dari 90 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata sabar ini dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sifat sabar adalah sifat yang paling utama, sifat yang menjadi sifat daripada Nabi dan Rasul. Ada kisah seorang wanita, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa dia adalah wanita calon penghuni surga. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan wanita ini calon penghuni surga. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, dari Atta bin Abu Rabah, dia menyampaikan bahwa Ibnu Abbas telah berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Kenapa wanita itu menjadi penghuni surga? Ya, padahal dia seorang wanita yang berkulit hitam. Ya, kulit hitam. Mungkin di antara kita di sini nggak ada yang berkulit hitam, ya. Mungkin ya agak-agak sedikit-sedikit hitam ada. Sawo matang lah kira gitu ya. Jangan minder pula. Padahal ini kalau berkulit hitam pun harusnya bangga juga karena sama dengan wanita ini kan, calon penghuni surga. Jadi wanita ini datang menemui Rasulullah SAW, ternyata mengadukan bahwa beliau menderita penyakit ayan. Ya, penyakit ayan ini kalau kita tahu epilepsi. Ya, kalau dia senang kambuh itu seperti orang yang tidak sadarkan diri. Ya, bahkan sampai keluar busa di mulutnya, kadang jatuh aja tiba-tiba, ya kan? Ini suatu kelainan pada saraf di otaknya, ya. Jadi beliau mengadu, ya Rasulullah, sungguhnya aku menderita penyakit ayan, dan ketika kambuh itu auratnya tersingkap tanpa disadari, ya. Maka aku mohon kepadamu ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku, katanya. Jadi dia minta Rasulullah mendoakannya agar dia sembuh, ya kan? Rasulullah SAW berkata, jika engkau mau dan engkau bersabar, ya, tapi engkau akan mendapatkan surga. Ya. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Jadi Rasulullah memberi dua pilihan. Ya, pertama, aku doakan engkau, ya, engkau akan sembuh, atau engkau sabar, ya, dengan penyakitmu tadi, dan Allah memberikan surga kepadamu. Ya. Ternyata subhanallah, wanita tadi luar biasa, ya.
Dia tidak minta disembuhkan, ternyata dia minta surga Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, "Saya akan bersabar ya Rasulullah." Karena dia berharap surga. Tapi ada satu permohonan saya, ya kan? Yaitu aku malu dia karena auratnya tersingkap ketika dia penyakitnya kambuh, maka aku mohon kepada engkau ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ketika sakitku itu kambuh, auratku tidak tersingkap katanya. Maka di situ Rasulullah SAW mendoakannya. Ini sebuah pelajaran luar biasa bagi kita. Ternyata memang ya seorang wanita tadi dia calon penghuni surga. Kenapa? Karena dia sabar dengan ujian yang dia dapatkan. Itu berupa penyakit. Yang sudah kita sampaikan, sabar itu ada 3 kata Al-Qardawi. Sabar dalam ketaatan, sabar menghindarkan diri kemaksiatan, dan sabar dalam musibah. Jadi dia dapat musibah, dapat ujian berupa sakit, ya kan? Dan tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Ya. Ternyata dia lebih memilih biarlah dia tetap sakit asalkan dia dapat surga. Artinya apa? Siapapun yang bersabar terhadap ujian yang didapatkannya, ya, berupa kesulitan yang didapatkan dalam hidup, dia sabar. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang belum juga dapat jodoh, misalkan contohnya. Nah, kemudian terus bertambah, ya kan? Atau laki-laki lah, seperti Sony contoh, kan? Namanya Sony, misalkan, atau nama lain boleh juga, ya kan? Belum juga dapat jodoh dia lagi. Ya. Sudah berusaha dia, sudah buka iklan juga bahkan sudah ikut juga biro jodoh. Ternyata sudah ta'aruf juga berkali-kali. Ternyata ada aja masalahnya. Ya, mungkin dari orang tua lah, mungkin dari yang perempuan atau yang laki-laki lah, gitu kan? Ya, atau tiba-tiba sudah mau jadi ternyata disambat orang tengah jalan. Misal contoh ya, gitu. Tapi dia tetap sabar, ya kan? Nah, sampai 40 umurnya, sampai 50 juga. Ternyata ya dia sabar dengan itu, ya, dan dia tidak mau menempuh cara yang haram yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kesabaran itu dia akan berbuah surga. Ya, bagaimana kata Nabi SAW, ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Ya. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa letih, ya, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan atau kegundahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya karenanya. Ini kalau kita ditimpa letih, mungkin letih karena kerja yang halal, ya kan? Kemudian ditimpa penyakit, ya. Kemudian gelisah, tiba-tiba perasaan gelisah, tidak enak. Sebagai contoh tadi kan, bagi para jombloan jomblowati kan, gelisah, Pak. Belum juga dapat kerja, belum juga dapat jodoh. Kalau sudah menikah, gelisah karena belum juga dapat anak, misalnya. Mendapat pasangan ada yang diuji oleh Allah sampai 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, belum dapat anak juga, ya kan? Dapat kesedihan, mungkin PL-nya hilang, misalnya, tertolong, ya kan? Sedih deh, mana PL saya tadi ya? Tertelan mungkin karena makan boleh kambing tulangnya yang tergigit, bukan dagingnya. Itu contoh, misalkan kacamatanya hilang, ya kan? Ada gangguan, dapat gangguan, diganggu orang. Kemarin kita diganggu orang, ya kan? Harus angkat koper dengan orang tertentu, koper jamaah datang, angkat dengan orang tertentu, ya. Ataupun dapat kegundahan, gundah gulana, ya kan? Melihat orang boncengan suami istri gundah gulana. Contoh misalkan, ya kan?
kemudian hingga duri yang menusuknya, ya, hingga duri yang menusuk kakinya, ya, atau terpijak apa namanya itu, tai kambing misalnya gitu kan, sengaja, ya kan, melainkan Allah akan menghapus dari kesalahan-kesalahan kalau dia bersabar, ya, terhadap apa yang dia alami. Cuman yang kesabaran itu kata Nabi adalah pada pukulan pertama, artinya ketika pertama sekali itu terjadi, bukan setelah itu. Karena ada kisah seorang wanita yang menangis di samping kuburan. Maka Nabi SAW waktu itu lewat di samping kuburan tadi, ya, kemudian Nabi menasihati wanita tadi. Kemudian beliau berkata, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita tadi dia langsung spontan, pergilah dariku. Padahal itu Rasulullah, ya, karena aku sedang ditimpa musibah, kau tidak tahu apa musibahku. Maka kemudian baru setelah dikatakan kepada wanita tadi beliau adalah Rasulullah, maka dia langsung mendatangi Nabi SAW, ya, dan kemudian bertemu waktu itu dengan penjaga pintu, mungkin pintu rumah Nabi, ya. Kemudian dia berkata, maaf saya tidak mengenali anda, ya. Dia minta maaf kepada Nabi SAW. Dia tidak kenal katanya waktu itu. Nabi menegurnya karena dia menangis di samping kuburan, mungkin keluarganya, suaminya atau orang tuanya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sabar itu adalah pada saat musibah menimpa. Jadi yang namanya sabar itu saat kejadian, jangan setelah 2 hari, 3 hari siang itu. Misalkan dapat musibah, contoh tadi kan HP-nya hilang, HP hilang itu langsung uring-uringan, ya kan? Semua menangis, marah-marah, ya kan? Ya kan? Atau ketika BL-nya tertelan tadi contoh, ya kan? Ya kan? Dan semua marah-marah, gitu kan? Ya, dituduhnya siapa yang ngambil BL saya? Bang Sony ya, gitu kan? Itu contoh misalkan. Padahal tidak, ya kan? Nah, setelah itu, setelah ditenangkan, ya, misalkan Bang Sony menenangkan, sabarlah dia, masih banyak BL, ya kan? Nah, maka, ya, sabar itu bukan setelah itu. Sabar itulah pada saat musibah menimpa. Itu yang disebut dengan sabar. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah hidayah dan karunia sifat sabar, yang menjadi salah satu sifat utama dalam menjalani kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.